Hai, balik lagi di YouTube channel aku Yana Katrina. Kali ini aku nggak bakal share seputar skincare atau make up, tapi aku bakal share ke kalian perjalanan diet aku menggunakan produk-produknya WRP. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih diet menggunakan produk-produknya WRP, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. So, kita langsung aja ke reviewnya. Nah, seperti yang di opening tadi aku sudah bilang, di sini aku bakal share tentang diet aku defisit kalori menggunakan produknya WRP. Nah, sebenarnya di tahun 2018 atau 2019 aku tuh pernah defisit kalori juga. Dan waktu itu berat badan aku itu 60 kilo dan aku defisit kalori, aku turun sampai 10 kilo. Hanya saja aku ini kurang konsisten dan agak rakus ya. Jadi aku balik lagi berat badan aku karena waktu itu aku pas habis pindahan aku tuh pulang kampung, aku pulang ke Manado. Nah, aku itu 2 tahun di Surabaya baru bisa pulang ke Manado. Jadi kan aku kayak barbar gitu ya bun makannya. Aku mikirnya gini, kayak sudah di Manado kan ya makan aja makanan yang nggak ada di Surabaya. Jadi di situ aku kalap dan aku jatuh di sana gitu, jatuh dalam dosa-dosa kerakusan. Sehingga akhirnya ketika pulang dari Manado pun aku nggak jalani yang namanya defisit kalori, sampai akhirnya berat badan aku naik kembali, bukan hanya sampai ke 60 kilo tapi ke 65 kilo. Bayangin dari yang turun 10 kilo naik lagi sampai 15 kilo. Itu aku mau pingsan gitu, sampai kayak mau ngaca aja nggak mau naik timbangan aja nggak mau. Dan aku bukannya usaha untuk mengembalikan berat badan itu, aku malah kayak sudahlah gitu, wong sudah nikah juga. Terus kayak merasa kayak capek banget ya bun, 15 kilo mau dihantam itu harus pakai apa gitu loh. Kalau bukan semangat 45, semangat apa lagi, nggak ada, aku nggak punya. Jadi aku tuh kayak ya wes lah biarlah. Nah itu tiap hari aku nggak kontrol makan. Aku waktu itu juga awal-awal aku bangun channel ya, jadi kayak nggak sempat masak, jadi aku selalu pesan makan. Dan itu pesan makannya selalu nasi padang. Bayangin ya bun, nasi padang itu berapa ratus kalori, plus tiap malam itu aku selalu kayak pesan minuman manis yang boba atau minuman kopi-kopi instan seperti itu. Nah itu yang bikin akhirnya berat badan aku itu memang over, di atas segala over gitu. Nah sampai kemudian di bulan Juli kemarin itu aku kena COVID. Nah aku itu sempat cukup parah juga kena COVID-nya. Mungkin karena pengaruh juga ya, karena aku overweight dengan berat badan seperti itu, tinggi badan cuma 150, berat badan 65 kilo, itu benar-benar kayak gumpalan apa itu gitu. Jadi benar-benar tidak berbentuk. Makanya mungkin waktu itu sampai aku parah banget kena COVID-nya. Nah dari sana pas keluar rumah sakit, puji Tuhannya aku sembuh. Pas keluar rumah sakit itu aku turun berat badan 3 kilo gara-gara COVID. Jadi waktu itu berat badan aku ada di angka 62 kilo. Nah dari sana aku mikirnya gini, kayak lumayan ya sudah turun 3 kilo. Jadi gimana kalau coba diet lagi, defisit kalori lagi, biar bisa stabil lah berat badan. Toh sekedar informasi ya, kalau mungkin sebagian orang sudah tahu, mungkin juga belum, kalau aku itu punya penyakit bawaan, penyakit langka, yaitu osteogenesis imperfecta, di mana tulang-tulang aku itu jadi rapuh, jadi mudah patah. Nah kondisi aku sendiri kan kaki aku itu lemah gitu. Terus kalau berat badan aku semakin naik kan, itu aku kayak lebih susah lagi jalan. Nah selama ini kan aku sudah pakai tongkat, sudah pakai alat bantu, jadi semakin sulit menurut aku jalannya aku itu ketika berat badan aku sampai di 65 kilo. Nah dari sana aku mikir kayak aku kan nggak mungkin dan nggak mau gitu berakhir kayak di kursi roda gitu ya. Aku masih mau jalan gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kembali diet. Nah aku diet itu di awal minggu awal Agustus, aku lupa itu tanggal 6 Agustus kalau nggak salah. Nah itu awal dietnya itu aku benar-benar cut kalori yang banyak banget ya sebenarnya. Dan itu menurut aku juga agak salah ya. Cut kalori sih bagus, tapi jangan kebanyakan juga, nanti kan bisa bikin efek samping yang nggak baik buat tubuh. Nah waktu itu aku sarapan cuma pakai apel, makan siang aku waktu itu pakai catering diet karena aku memang malas masak. Kemudian malam itu aku makan apel juga. Pokoknya pagi itu cuma ganti buah, entah apel entah pisang. Nah waktu itu karena efek samping juga aku baru sembuh dari COVID, sering rontok rambut, plus aku cut kalori yang banyak banget, itu memang aku ngerasain banget dampaknya, rambut aku itu rontok parah. Karena kan kayak kurang gizi gitu. Gimana sih orang gendut tapi kurang gizi? Gak ngerti juga aku waktu itu posisi aku. Nah, belum lagi aku kayak sakau gitu minuman manis gitu. Aku kayak bingung. Aku nggak mau ngancurin defisit kalori aku lagi gitu. Aku waktu itu benar-benar komitmen pengen nurunin berat badan lagi dan benar-benar pengen tetap berada di jalur defisit kalori. Nah aku bingung gimana sih kayak mengontrol sakau minuman manis ini. Nah aku kepikiran soal WRP karena waktu defisit kalori yang tahun 2019 itu aku juga minum WRP. Nah aku kepikiran gimana ya kalau misalkan aku ganti sarapan sama makan malam aku itu pakai WRP. Ya sudah, akhirnya aku waktu itu beli WRP dan aku ganti sarapan pagi dan malam pakai WRP. Nah kalau ada yang tanya kenapa sih sampai memilih WRP gitu. Nah
Seperti aku bilang, pertama karena aku ini orangnya pecinta minuman manis. Aku nggak bisa nggak minum manis. Jadi menurut aku harus cari sesuatu yang bisa aku minum, sesuatu yang manis yang bisa aku minum, tapi tidak mengganggu diet defisit kalori aku, malah mengontrol gitu, malah bagus, mendatangkan efek bagus untuk diet defisit kalori aku. Makanya pilihannya jatuh di WRP. Nah kedua itu karena aku seperti yang sudah aku jelaskan, aku pemalas. Aku agak ribet ya bun gitu, bangun pagi harus mikirin kayak sarapan yang paling tepat untuk program defisit kalori itu apa, apalagi harus ngitung-ngitung kalorinya makan pagi itu apa. Itu kayak gimana ya, pas baru bangun tidur kan itu kayak jiwa kita itu masih satu mungkin masih ada di Dubai, satu mungkin masih ada di Meksiko gitu, satu lagi masih ada di London gitu, masih belum terkumpul gitu jiwa-jiwa gitu. Terus disuruh masak, disuruh mikirin makanan sehat, disuruh ngitung kalori, kan nggak mungkin bun. Aku masih nggak konsentrasi. Jadi aku lebih memilih sesuatu yang praktis gitu, yang bangun tidur langsung panasin air, langsung taruh cek minum glek sudah gitu. Nggak pakai ribet gitu, nggak harus bingung kalorinya, sudah tertera per satu saset seperti ini 200 kalori. Nah aku nggak harus minum, aku tinggal input aja di aplikasi penghitung kalori. Plus yang aku suka juga dari WRP ini adalah dia itu mengenyangkan, sangat-sangat kenyang gitu. Kalau misalkan dulu dia cuma makan buah pagi itu oh ya ampun aku merana gitu, sampai makan siang itu kayak meraung-raung gitu, makan aku lapar gitu. Tapi kan aku orangnya kalau sudah komitmen ya nggak akan melanggar, jadi aku tahan semua itu. Nah sejak aku ganti sarapan aku dengan meal replacement-nya WRP, itu aku nggak ada lagi gitu sakau-sakau kelaparan, sakau-sakau pengen minum manis, itu benar-benar tergantikan gitu. Nah yang paling baik juga dari WRP ini yang aku pikirkan adalah, maksudnya pertimbangan aku kenapa aku sampai memilih WRP sebagai pengganti sarapan dan makan malam, karena kandungan-kandungan di dalam WRP ini benar-benar sangat bagus. Jadi dia bukan hanya sekedar susu biasa, tapi dia punya jadi dia kayak seimbang ya, gizi di dalamnya, dari karbo, dari vitamin, dari protein, dari lemak sehat dan segala macamnya, itu dia komplit dan memang sudah diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang menjalankan diet. Nah, yang paling sering orang salah kaprah adalah mereka mengira bahwa ini adalah susu diet. Iya sih, ini susu diet, maksudnya diet susu untuk orang diet, tapi bukan susu diet yang melunturkan lemak atau bikin kalian langsung auto kurus karena kalian minum ini. Dia nggak ada gitu obat apa ya, dia nggak ada power untuk melakukan itu, karena dia ini tugasnya adalah mengganti makanan kalian, meal replacement. Nah masih banyak yang salah kaprah, masih banyak yang mikir kayak mengeluh gitu, kayak aku sudah minum WRP tapi kok gak pernah turun, padahal sudah habis berdus-dus gitu. Ya kalian makan siangnya apa dulu gitu loh, kalian ngemilnya apa dulu gitu loh. Kan WRP ini dia juga sama gitu, mengusung yang namanya defisit kalori gitu. Jadi dia ciptakanlah susu ini. Jadi ini susu bukan susu peluntur lemak atau obat diet gitu. Ini susu pengganti makanan. Jadi ketika kalian menjalani defisit kalori, makanan yang kalian makan itu bergizi. Makanya dibikin makanan pengganti. Ngerti nggak sih? The meaning of the meal replacement, the meaning of makanan pengganti gitu. Jadi ini makanan biasa, cuman diganti dalam bentuk serbuk dan minuman seperti ini. Jadi tinggal diminum, diserup. Ini dibikin kayak gini sih lebih ke arah kayak mungkin kayak bertujuan untuk ibu-ibu gitu yang kayak sibuk pagi, bingung mau bikin sarapan. Ini kan lebih praktis, makanya diciptakanlah dan diberi nama meal replacement. Jadi dia ini sebagai makanan pengganti, bukan susu diet. Jadi kalian jangan berharap pagi minum ini, malam kalian siang kalian makan nasi padang, ngemilnya donat, ngemilnya coklat, minumnya boba, malamnya minum ini lagi, terus berharap kalian kurus. Nothing, no way, nggak mungkin, impossible. Wong aku aja yang kontrol makan agak lambat ya pun nurunnya gitu loh. Nah jadi diubah ya gitu mindsetnya, jangan menganggap ini sebagai obat diet gitu, ini hanya makanan pengganti gitu. Jadi kalau kalian mau defisit kalori, aturannya kalian minum ini pagi, makan siang seperti biasa dianjurkan maksimal 700 kalori lah gitu loh. Kalau kalian makan pagi ini, makan malam ini, tapi kalian makan siangnya nasi padang, ngemilnya boba, donat dan segala hal-hal yang manis termasuk janji manis, jangan berharap kalian akan kurus. Kalian tidak akan kurus gitu, karena kan kalian cuma menghemat kalori di pagi dan malam, tapi di siang kalian input lebih banyak gitu. Ya nggak mungkin gitu kalian bisa singset gitu, nggak akan terjadi saudara-saudara. Nah kalau ada yang bilang ya kalau misalkan WRP itu cuma makanan pengganti, ya mendingan aku makan buah aja.
atau makan apa aja yang lebih rendah kalorinya? Tunggu dulu, seperti yang aku bilang tadi, aku juga awalnya cuma makan buah pas sarapan. Ya tahu yang terjadi, aku jadi linglung. Aku jadi nggak bisa konsentrasi, apalagi ketika aku harus ada deadline kerjaan yang mengharuskan aku harus ngafal brief dari customer gitu. Aku sampai kayak berkali-kali take ulang gitu video karena aku benar-benar loading gitu, karena nggak ada kandungan gizinya. Apa sih kandungan gizinya? Kan nggak sebanyak kandungan gizi yang sudah ada di meal replacement ini gitu. Jadi ini bukan sekedar susu pengganti atau makanan pengganti yang sekedar mengenyangkan. Dia ada bahan-bahan yang bagus untuk orang yang sedang defisit kalori. Jadi dia kayak omega 3-nya ada. Jadi kamu nggak bakal oning gitu ketika kamu berdiet dan konsumsi ini. Jadi dia akan membantu memberikan kesegaran. Apa sih kesegaran? Pokoknya dia adalah hal-hal yang membantu memenuhi gizi-gizi kalian selama kalian proses diet. Jadi nggak akan kurang gizi lah meskipun kalian diet. Jadi meskipun kalori yang meskipun kalori yang kalian masukkan itu sedikit, kalian nggak akan sampai kayak kurang gizi seperti itu. Itu tujuan dari WRP ini. Jadi dia itu pengganti makanan. Jadi makanannya dibikin sesehat mungkin, sebaik mungkin untuk tubuh kalian, sehingga dalam proses diet kalian yang dimana kalian cut kalori sebanyak mungkin, kalian nggak akan terjadi kayak linglung-linglung itu sendiri. Jadi kebutuhan gizi kalian terpenuhi meskipun kalian lagi diet. Seperti itu tujuannya. Nah, selain produk dari lose weight ini, dari susu meal replacement ini, WRP itu juga punya produk yang namanya Diet Tea. Nah, Diet Tea ini ada 2 kemasan. Dia ada yang isi 30 sama yang isi 10. Kemudian dia juga punya snack. Nah, ini yang paling aku suka, dia punya cookies coklatnya gitu, kayak merek satu itu aku nggak bisa sebutin, yang kayak gini. Nah, kayak gini. Ini isinya satu kardus seperti ini, isinya 12. Di dalamnya itu seperti ini. Nah, jadi di dalam itu ada 12 pieces seperti ini, 12 bungkus seperti ini, dan satu bungkus ini isinya 3. Nah, isinya 3, plus dia ada lagi yang kayak gini cookiesnya di kardus kecil seperti ini. Ini sama isinya, kuenya sama isinya, cuman ini versi yang isi 2 pieces. Nah, isi dalamnya itu seperti ini. Ini sama sih, satu kardus ini isinya 12 saset seperti ini. Satu saset seperti ini isinya 2. Jadi kalau yang ini kan satu saset isi 3, yang ini satu saset isi 2. Nah, per keping dari biskuit ini itu cuma 50 kalori. Jadi kalau kalian makan 3 ini cuma 150 kalori. Kalau kalian misalkan mau lebih sedikit lagi jumlah kalori yang kalian konsumsi, kalian bisa pakai yang 2 keping ini. Jadi dia cuma 100 kalori. Tapi biasanya aku sih kalau tergantung aku tangkepnya yang mana. Tiap hari kan aku asal ambil. Kalau misalkan aku ambil ini dan aku cuma mau makan 1, ya sudah aku simpan sisanya ke dalam toples gitu aja lah, Bun. Jangan repot-repot jalani hidup ini. Nah, selain cookies, tea, dan susu, WRP ini juga punya ini. Dia juga punya kayak keripik gitu. Nah, buat kalian yang biasanya kayak diet tapi nggak tahan gitu, pengen makan kayak keripik kentang atau ya yang potato begitu. Nah, kalian bisa coba ini. Ini bisa menjadi pengganti kesakawan kalian tentang keripik, dunia perkeripikan. Dan di sini aku sudah punya yang aku sempat buka ya. Nah, ini kayak gini. Masih ada nggak ini isinya? Aku lupa. Oh, tapi sudah remahan sih. Jadi isinya ya kayak keripik singkong gitu. Terus ada yang kayak ubi ungunya. Jadi macam-macam. Ini mohon maaf ya, contohnya sudah amburadul. Soalnya aku lempit kayak gini. Jadi ya begitu, rusak langsung isinya. Nah, selain itu dia juga punya yang kayak gini, kemasan kayak gini. Jadi ini kemasan on the go, WRP on the go. Nah, bedanya ini dia takarannya 200 ml satu kemasan kayak gini. Cuman kalorinya ini hanya 150. Jadi ini biasanya untuk kalian yang nggak kerja di luar, misal kerja kantoran dan lupa sarapan, kalian bisa langsung bawa ini, minum di mobil atau minum di kantor. Nah, ini pintar juga mereka menciptakan kemasan kayak gini, jadi siap minum gitu. Nah, kalau misalkan ini kan 150 kalori, kalau ini kan 200. Nah, kalau misalkan kalian merasa 150 kurang, ya kalian bisa minum 2 gitu sebagai pengganti. Nah, apa-apa lah, kan pagi gitu 300 kalori gitu. Nah, sebenarnya WRP ini juga punya kayak susu tinggi proteinnya, itu biasanya untuk dipakai saat olahraga, sebelum dan setelah olahraga. Plus dia juga kayak punya low fatnya, susu low fatnya. Jadi, nah ini juga gitu. Aku pernah lihat ada yang sharing bahwa dia nggak mau pakai ini untuk diet, tapi dia ganti pakai yang low fat. Padahal sebenarnya
low fat dan loose weight ini beda gitu. Susu low fat itu kemarin aku tanya ke adminnya WRP itu sebenarnya hanya untuk kayak cemilan kita di sore hari. Misal ketika kita sore hari pengen ngemil, pengen banget gitu minum susu atau minum kopi, itu bisa menjadi pengganti. Jadi bukan seperti ini fungsinya. Itu memang lebih ke arah kayak susu aja gitu. Beda kayak ini. Ini kan kayak makanan yang dibikin jadi bubuk kemudian dibikin jadi minuman gitu. Nah, jadi beda-beda fungsi sih sebenarnya. Jadi agak menyimpang sih kalau yang kemarin itu menurut aku ya. Karena kan ya beda fungsi. Kalau low fat itu lebih ke arah susu, tapi kalau ini kan memang makanan pengganti yang berupa susu. Ngerti nggak sih? Aku juga bingung aku jelasin ini. Buat kalian yang paham, ya makasih. Buat kalian yang nggak paham, jangan salahkan aku. Aku hanya berusaha menjelaskan gitu. Nah, meal replacement ini aku suka banget gitu. Dia ada berbagai macam rasa. Nah, dia itu ada 5 rasa. Pertama itu ada yang mocha dan teh hijau. Terus ada yang coklat sereal. Ada yang kopi, ada yang strawberry, terus ada yang coklat. Nah, jadi ini sebenarnya dari 5 rasa ini nggak semuanya loh 200 kalori, ada yang 210. Nah, yang 210 kalori itu adalah yang coklat dan strawberry. Mana dia? Strawberry kemana kamu? Nah, ini 2 ini dia kandungannya 210 ya. Kalau yang 3 ini dia kandungannya 200 kalori per saset. Nah, ini aku suka semua sih rasanya gitu, nggak ada yang nggak enak. Jadi kalau misalkan mocha dan teh hijau ini, pertama kan aku nggak terlalu suka green tea. Aku pikir ini bakal terasa kayak green tea banget gitu. Tapi pas aku coba ternyata enak. Dia kayak seimbang gitu mocha dan green tea-nya. Jadi nggak dominan banget gitu rasa green tea-nya. Terus kalau yang rasa coklat sereal ini dia lebih mirip kayak energen gitu. Jadi ada serealnya di dalamnya. Jadi kayak ada gandum. Nah, terus untuk yang kopi ini bisa jadi apa ya, solusi pengganti buat kalian yang nggak bisa lepas dari kopi. Daripada kalian pesan kopi-kopi di luar sana yang kalorinya nggak terkontrol, kalian bisa coba yang rasa kopi, ini enak banget. Nah, terus yang strawberry ini juga aku suka banget, sama yang coklat ini favorit aku. Nah, biasanya kayak yang coklat, kayak yang kopi, kayak yang coklat sereal ini biasanya aku minum pagi. Jadi biasanya aku seduh di air hangat dan air panas lah begitu. Nah, kalau yang green tea sama yang strawberry ini biasanya aku minum di malam hari. Biasanya aku pakai shaker. Aku pakai shaker terus pakai air dingin. Jadi benar-benar enak. Dua ini diseduh pakai air dingin. Soalnya aku pernah coba pakai air hangat, agak aneh ya rasa green tea dan strawberry, apalagi agak aneh diminum hangat gitu. Jadi bisa jadi solusi lah gitu. Jadi memvariasi, jadi biar nggak bosan gitu. Kalau misalkan kalian cuma beli satu rasa, aku yakin kalian pasti bosan gitu pas konsumsi ini pagi malam selama berhari-hari kalian program diet gitu loh. Nah, kalau untuk tehnya sendiri itu seperti aku bilang tadi, dia ada 2 kemasan. Dia ada yang isi 30 saset sama yang isi 10 saset. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa coba yang 10 saset. Nah, awalnya aku tuh nggak pernah mau coba yang tehnya, karena aku mikirnya gini, aku tuh sudah mencoba berbagai macam diet dan sudah pasti mencoba beberapa produk diet termasuk green tea. Jadi aku mikirnya diet tea yang dari WRP ini bakal sama kayak rasa diet tea yang lain gitu, yang kayak pahit atau gimana gitu, pokoknya nggak enak banget. Jadi aku mikirnya gini, ini kan lumayan mahal ya, Bo, gitu. Terus kalau aku beli terus aku nggak habis gitu loh, rugi kan. Nah, isi dalamnya itu seperti ini. Jadi dia saset kecil seperti ini. Jadi ekspektasi aku itu dia kemasannya teh gitu, teh celup. Ternyata dia serbuk kayak gini. Dan isinya per sasetnya gini, kecil sekali gitu. Tapi rasanya enak sekali, ya ampun, ini enak sekali, seriusan ini enak sekali. Aku baru pertama kali nemu teh diet yang seenak ini. Jadi rasanya itu kayak lemon gitu, kayak herbal tapi kayak lemon plus manis gitu. Nah, ini manisnya dari stevia kalau nggak salah. Jadi bukan dari gula yang berbahaya gitu. Pokoknya ini enak banget gitu. Aku sampai pengen minum berkali-kali, cuman sayangnya ya hanya boleh dikonsumsi sekali gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dikonsumsi 3 kali kalau kalian nggak minum WRP di pagi dan malam hari. Tapi kalau misalkan pagi kalian sudah minum WRP yang meal replacement, sama malam kalian sudah minum meal replacement, kalian cuma minum ini di siang hari 5 menit sebelum kalian makan siang, atau kalian makan sesuatu yang karbohidratnya tinggi. Jadi untuk tehnya sendiri ini mengandung L-carnitin apa gitu. Aku baca dulu, takutnya salah, aku di demo sama WRP. L-carnitin. Jadi dia mengandung L-carnitin, terus ada chromium juga. Chromium ini kalau nggak salah dia kan itu kayak ngeblok untuk ngeblok karbohidrat gitu. Biasanya itu kalau nggak salah obat untuk orang diabetes ya. Nggak tahu ya, aku takutnya salah. Pokoknya kalian searching aja. Nah, ini bahan tambahannya ada lemon flavor. Nah, itu kan aku bilang rasanya kayak lemon gitu. Terus stevia, terus pewarna mat. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk
melunturkan lemak, kayak membantu melunturkan atau menghancurkan ya. Oh, maksudnya ini membantu peningkatan pembakaran lemak gitu loh. Nah, jadi fungsi dari diet WRP ini dia membantu proses pembakaran lemak, terus dia ngeblok karbohidrat yang kalian makan. Jadi misalkan kalian makan sepiring karbohidrat yang yang akan masuk ke tubuh kalian itu cuma setengahnya atau seberapanya gitu. Pokoknya sebagiannya itu akan keluar melalui atau melalui BAB kalian gitu. Nah, plus satu lagi, ini akan menekan nafsu makan kalian, dan itu yang benar-benar aku rasain. Jadi kalau 5 menit sebelum makan aku minum ini, aku tuh kayak pas sebelum makan itu kan aku lapar banget. Pas setelah minum ini, pas mau makan itu kayak kok udah kenyang duluan gitu, nggak ada kayak perasaan pengen nambah-nambah lagi gitu, bener-bener kenyang banget gitu. Nah, ini bagus banget sih menurut aku. Nah, kalau untuk cookiesnya sendiri, ini rasanya sih menurut aku enak gitu. Kayak cookies yang kalian tahu lah ya, yang modelnya kayak gini, yang bukan versi diet, itu sama rasanya. Bahkan kalau menurut aku ini lebih enak. Nah, cuman ini lebih rendah kalori plus tinggi serat. Jadi ini memang bagus banget untuk pengganti cemilan kalian di saat kalian diet seperti itu. Nah, kemarin banyak juga yang tanya kayak, Kak, WRP itu bisa nggak digunakan untuk usia 15 tahun, atau ada yang nanya juga usia 16 tahun. Kalau menurut aku sih WRP ini nggak ada kandungan yang berbahaya ya. Jadi semua kandungan yang ada di dalam susunya itu alami gitu. Jadi malah bagus untuk tubuh. Cuman namanya ini kan program diet. Ini ditujukan untuk membantu proses diet dan penurunan berat badan. Sementara kan kalau misalkan kalian di bawah 18 tahun, itu kan berarti kalian masih dalam tahap pertumbuhan. Dimana orang kalau dalam tahap pertumbuhan itu kan membutuhkan banyak banget nutrisi, dan kalau bisa jangan sampai di-cut seperti itu kalorinya. Jadi menurut aku jangan dulu lah kalau misalkan kalian nggak ada case-case tertentu, kecuali misal kalian di bawah 18 tahun tapi kalian memiliki masalah obesitas. Nah, itu aku pun nggak nyaranin kalian bisa langsung pakai ini. Kalian bisa langsung konsultasikan dulu ke dokter, karena kan dokter lebih paham. Kalau misalkan dokter bilang iya nggak apa-apa, kalau misalkan kalau mau diet gitu terus pakai ini, ya sudah silahkan gitu kan. Balik lagi seperti aku bilang, kalau di case-case tertentu kalian misal obesitas, baru ya nggak apa-apa kalian berpikir untuk diet. Tapi kalau misalkan kalian ya badannya masih nggak terlalu obesitas atau hanya berisi biasa, ya sabar aja gitu, tunggu sampai masa pertumbuhan kalian itu selesai. Karena kan namanya di bawah 18 tahun itu masih butuh butuh vitamin yang banyak, butuh energi yang pokoknya butuh gizi lah yang seimbang gitu. Jangan sampai hanya karena mikirin body terus kalian kehilangan momen-momen untuk menambah tinggi badan karena kurang gizi gitu. Pokoknya seperti itulah gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu gimana sih cara diet menggunakan WRP dan bagaimana sih cara penyajiannya. Nah, pertama itu kalian bangun pagi seperti biasa ya, kalian minum air putih dulu lah kalau bangun pagi. Nah, itu kalian harus sarapan menggunakan WRP. Jadi kalian sarapan 1 saset seperti ini. Kalian bikin, entah kalian mau bikin di air panas atau kalian mau shake di air dingin, enggak masalah, terserah kalian. Yang penting pagi kalian minum ini, itu dari pokoknya sarapan itu dari jam 7 sampai jam 9 lah gitu. Usahakan jangan lebih dari jam 9 pagi gitu sarapan. Nah, kemudian kalau pagi sudah minum ini, ingat ya, ini pengganti makanan, bukan pendamping makanan. Jangan kalian makan bubur ayam minumnya WRP ini, ya double kill itu namanya gitu loh, bro, bun. Jadi ini bukan pendamping makanan, tapi ini pengganti makanan. Jadi pagi kalian harus sarapan pakai ini. Kalaupun kalian memang masih lapar, kalian bisa makan roti gandum atau kalian makan cookiesnya aja gitu. Kalau aku sih jarang sih pengen ngemil siang. Jadi biasanya aku pagi makan minum ini sama makan ini. Jadi benar-benar sudah kenyang banget sampai siang. Kadang kalau misalkan aku merasa masih kenyang, aku cuma minum ini gitu. Jadi ingat baik-baik ya, pagi minum 1 saset ini. Nah, kalau misalkan di jam-jam 10 atau jam 11 kalian mulai ngerasa kayak pengen ngemil sesuatu, nah iya, kalian makan yang cookiesnya dari WRP. Terserah kalian mau makan yang 2 ini atau yang isinya 3 seperti ini. Nah, habis itu makan siang. Makan siang itu terserah kalian mau makan apa. Kalau bisa yang terkontrol. Kalau misalkan kalian nggak bisa masakan yang diet gitu, kalian nggak sempat masak masakan diet, atau kalian misal mikirnya kalau catering diet kan kemahalan mungkin, kalian makan biasa aja. Tapi misal kalian makan di nasi padang, nggak apa-apa. Yang penting nasinya dipotong setengah, kuah gulenya jangan dimakan, makan sayurnya aja, lauknya aja. Yang penting itu maksimalnya 700 kalori di saat makan siang gitu. Kalau kalian ribet ngitung-ngitung kalori, nggak apa-apa, dibagi setengah aja gitu porsinya. Pokoknya belajar dikurangi makannya setengah dulu, jadi dikurangi pelan-pelan. Nah, saat masuk jam 3, jam 4 biasanya kan pengen ngemil lagi ya. Kalian ngemil lagi kue yang sama.
nggak apa-apa. Misal kalian makan 2 saset ini, kan ini 1 saset 150 kalori. Kalian tambah 1 saset jadi 300 kalori. Atau kalian makan ini, 1 saset gini kan 100 kalori. Kalian makan 2 saset cuman 200 kalori. Itu sudah pagi dan sore kalian ngemilnya. Nah, malam sebelum jam 7 malam biasanya aku minum ini. Jadi 1 saset lagi. Sudah. Kayak gitu, simple banget. Jadi kalau masih ada yang bingung gitu cara diet dengan WRP itu seperti apa, menurut aku ini diet tergampang gitu. Kalian cuma perlu ganti makanan pagi kalian dan makan malam kalian pakai ini 1 saset gitu. Plus cemilan kalian ganti aja pakai ini gitu. Makan siang terserah. Kalian nggak harus ikut catering diet, kalian nggak harus masak-masakan diet. Kalian bisa makan makanan yang bisa mama kalian masak di rumah, nggak masalah. Yang penting porsinya dikurangi, perbanyak sayur, perbanyak protein, perbanyak buah. Dijamin kalian pasti turun berat badannya selama kalian ya disiplin. Jangan hari pertama konsisten, hari kedua kalian ya terjerumus seperti aku kapan hari akhirnya naiknya 15 kilo lebih parah gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas seputar yang baik-baik tentang WRP, nah sekarang aku bakal kasih kayak dalam tanda kutip efek sampingnya lah. Nah, kalau buat aku sih ini nggak bisa dibilang kayak nggak baik juga gitu. Jadi yang aku rasakan ketika aku konsumsi meal replacement ini adalah aku sering banget BAB gitu, sering gitu. Jadi tiap kali minum ini itu aku pasti ke belakang. Nah, itu pernah awal-awal itu aku sampai 6-7 kali apa mungkin 9 kali gitu ke toilet terus, dan itu bener-bener jadi lancar gitu BAB-nya. Nah, mungkin buat sebagian orang yang nggak terlalu suka bolak-balik ke toilet ini agak kayak meresahkan ya Bun, kayak aduh capek gitu bolak-balik. Tapi buat aku yang memang mengharapkan hal itu kayak happy-happy aja, kayak berasa kayak aku membuang banyak hari ini karena WRP gitu. Aku merasa kayak suka aja gitu efek sampingnya WRP itu yang bikin mules, terus bikin lebih sering BAB. Tapi tergantung lagi ya, tergantung perut masing-masing, karena nggak tahu ya, aku memang agak sensitif juga terhadap susu gitu. Jadi tapi aku suka sih efek sampingnya itu, karena aku suka sebelum diet itu aku memang agak susah untuk kurang lancar lah gitu pencernaannya. Tapi setelah aku minum WRP itu benar-benar lancar banget. Plus asam lambung aku itu nggak kambuh lagi. Jadi banyak banget efek samping yang menurut aku lebih ke arah positif sih, bukan negatif gitu. Nah, kedua yang kurang menarik dari WRP ini adalah harganya. Dan ini memang betul-betul ya lumayan mahal lah menurut aku gitu. Tapi untuk harga segitu dengan berjuta-juta hal baik yang didapatkan dari WRP, aku sih merasa itu worth it ya, kayak ya sepadan lah dengan apa yang kita keluarkan gitu. Jadi kita mau beli mahal pun selama itu sesuatu yang baik untuk tubuh kita dan membantu kita untuk bisa lebih baik lagi, why not gitu loh. Kita spend banyak uang di situ, karena kan kalau kita hitung-hitung kebutuhan kayak kita beli boba, kita beli makanan enak itu kalau misalnya kita alokasikan untuk beli WRP, kita sudah dapat sehatnya, dapat tubuh yang bagusnya. Jadi ya pinter-pinter kita sih investasikan kemana uang kita. Kalau aku sih lebih memilih untuk investasikan ke hal-hal yang baik untuk tubuh aku sendiri, karena aku sudah benar-benar ngerasain dampak dari overweight itu. Aku ketika sakit itu benar-benar parah banget gitu, karena faktor kegendutan itu. Nah, untuk dietinya sendiri itu menurut aku nggak ada efek kayak pengen bikin kita pipis-pipis terus atau pengen BAB terus, malah nggak ada sih. Yang aku ngerasain banget itu hanya kayak dia benar-benar neken nafsu makan gitu. Jadi nggak ada perasaan pengen ngemil, nggak ada perasaan kayak pengen seenak-enaknya lauk yang aku makan hari itu. Biasanya kalau aku nggak minum tehnya itu aku biasanya kayak nambah sedikit nasi, nambah ini enggak gitu. Bahkan kadang jarang habis gitu porsi makan aku. Kan aku pas program ini aku ikut catering diet juga. Ya tahu sendiri catering diet itu nasinya nggak pernah sampai 100 gram gitu. Itu pun kadang jarang habis gara-gara aku sudah kenyang duluan gitu. Ketika aku sebelum makan 5 menit sebelum makan itu aku minum dietinya WRP gitu. Nah, untuk hasilnya kalian pasti penasaran kan, hasil aku diet menggunakan WRP ini seperti apa sih, beneran turun nggak atau cuman bohong aja gitu. Nah, sebenarnya aku diet pakai WRP itu, aku kan mulai dietnya minggu pertama Agustus, tapi aku mulai memasukkan WRP ke dalam defisit kalori aku itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah aku mulai konsumsi WRP. Jadi istilahnya dari tanggal 30 sampai tanggal sekarang itu kurang lebih 2 minggu lebih lah aku sudah konsumsi WRP. Dan aku itu loss sekitar hampir 3 kilo gitu. Aku sih lupa terakhir aku nimbangnya berapa, tapi nanti aku bakal taruh di sini sama plus foto before after biar kalian bisa lihat gitu perbedaannya. Atau kalian nggak usah jauh-jauh gitu, kalau pengen lihat perbedaan kalian buka aja video aku beberapa bulan sebelumnya, itu bener-bener kayak oh my god, kayak ngembang banget pipi aku gitu. Tapi setelah aku mulai proses defisit kalori itu puji Tuhan mulai agak menurun ya, nggak terlalu jelek banget, nggak terlalu gendut banget. Nah itu aku diet
turunnya sekitar baru mau hampir 3 kiloan lah kalau nggak salah. Nanti aku taruh hitungannya di aplikasi Fat Secret itu ada kan tracking berat badannya. Cuman kalau ada yang bilang kok sedikit sekali, kan sudah jalan hampir 1 bulan diet kok cuman turun 3 kilo. Ya aku sih sendiri sebenarnya sejak mengenal defisit kalori, aku nggak pernah lagi berfokus ke angka di timbangan ketika aku diet. Karena apa? Karena defisit kalori ini bikin kita, apalagi kalau kita imbangi dengan olahraga, itu bakal bikin kita lebih banyak fat loss daripada weight loss gitu. Jadi nggak akan ngaruh di angka timbangan gitu. Karena yang paling penting itu lingkar pinggang gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah ngerasa kayak baju-baju lama kalian yang dulunya kecil itu kalian sudah bisa pakai lagi, terus celana kalian yang dulunya kekecilan sekarang sudah muat lagi, aku rasa itu lebih penting daripada sekedar angka di timbangan. Karena kalau kita weight loss itu belum tentu yang turun itu lemak, bisa jadi itu kayak cuman air dalam tubuh kita, terus bisa jadi juga massa otot kita yang berkurang, bukan lemak. Jadi sejak itu aku nggak mau terlalu fokus di timbangan. Makanya pas aku lihat kayak turunnya itu kok sedikit, aku sih nggak masalah karena aku sendiri ngerasain dari perubahan wajah aku yang mulai lebih mengecil. Terus ada beberapa baju aku yang nggak bisa masuk itu sekarang sudah bisa masuk. Jadi aku nggak mau terlalu berfokus di angka di timbangan. Tapi kalau misalkan kalian mau bertanya berapa kilo sih yang turun secara angka di timbangan, itu hampir 3 kilo atau mungkin 3 kilo. Bulankanlah 3 kilo aku turun selama 2 minggu diet defisit kalori menggunakan WRP. Nah, apalagi buat kalian yang menjalankan defisit kalori sambil kalian rutin olahraga, itu benar-benar biasanya angka di timbangan itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Karena kan massa otot kalian akan naik gitu, itu akan nambah berat juga, tapi lemak kalian turun. Jadi biasanya itu nggak akan berpengaruh di timbangan gitu. Bisa jadi BB kalian masih sama, tapi body kalian itu sudah terbentuk karena kalian sering olahraga seperti itu. Jadi otot kalian itu terbentuk gitu. Kan kalau otot terbentuk juga kan berat akan bertambah seperti itu. Jadi yang bertambah, atau bisa jadi kalian diet tapi kok BB bertambah, ya itu bukan berarti yang nambah itu lemak, bisa jadi itu otot karena kalian rutin olahraga. Nah, untuk aku sendiri kalau ada yang tanya aku olahraga apa sih, ya seperti aku bilang, aku itu ada bawaan penyakit tulang, di mana tulang aku keropos, jadi nggak boleh sembarangan olahraga. Jadi aku itu cuman pakai sepeda statik sih itu namanya, pokoknya gitu, sepeda yang di tempat ya, bukan yang jalan gitu. Jadi aku pakai sepeda itu biasanya untuk latihan kardio. Sama aku sering kayak workout biasa lah, ngikutin dari aplikasi. Jadi aku ngikutin yang untuk mengecilkan perut sama untuk mengecilkan lengan. Jadi itu aku tiap hari. Awal-awal diet itu aku tiap hari, jadi kayak kardionya pun aku tiap hari, plus WO-nya itu minimal aku 1 jam. Nah, akhirnya sampai mulai terbiasa, aku mulai mengurangi. Jadi biasanya aku seminggu itu 5-4 kali aja udah cukup gitu. Jadi nggak terlalu sering tiap hari gitu. Nah, kalau ditanya kok bisa gitu punya penyakit tulang kok olahraga, ya aku pilih-pilih gitu. Jadi kalau misalkan ada olahraga yang harus lompat atau apa, itu aku skip. Jadi aku ngelakuin kayak sit up atau itu pokoknya kayak yang bisa aku lakuin lah gitu, yang posisinya duduk gitu. Kalau olahraga lengan kan harus berdiri gitu, duduk juga bisa. Jadi yang penting ada gitu, ada latihan tiap hari, ada gerak tiap hari. Jangan meskipun kita diet tapi kalau kita nggak gerak juga kan ya kayak badan kalian itu akan gelambir gitu, nggak kencang gitu. Jadi berat badan turun tapi nggak diimbangi dengan olahraga, itu akan berakibat yaitu banyak gelambiran di tangan gitu, nggak kencang gitu tubuh kalian. Tapi kalau misalkan kalian rutin olahraga, itu jamin berat badan kalian turun, badan kalian pun akan terbentuk gitu dengan sedikit bagus lah gitu, nggak gelambir. Nah, untuk hasil dari progres dietnya aku bakal insert di sini fotonya, kalian bisa lihat before afternya. Seperti aku bilang tadi, 2 minggu aku diet menggunakan WRP, itu aku loss sekitar 3 kilo. Nah, mungkin secara angka di timbangan itu sedikit, tapi kalau dilihat dari perubahan aku merasa kayak sudah seneng banget, perubahannya sudah jauh banget. Dan video kali ini aku cuman bahas lebih detail ke arah produk-produknya WRP, cara pakainya WRP, gimana diet menggunakan WRP. Nah, nanti kalau misalkan aku sudah sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi aku konsumsi WRP, nanti aku bakal bikin video lagi, jadi kalian bisa lihat progresnya dari yang sekarang kan kurang 3 kilo, kita lihat lagi 1 bulan ke depan berapa kilo lagi yang akan berkurang dan bagaimana, apa aku akan tetap konsisten, dan aku pasti akan tetap konsisten sih. Jadi aku bakal share ke kalian lagi hasil setelah pemakaian 1 atau 2 bulan ke depan. Nah, di sini aku juga bakal bagi tips ke kalian seputar diet yang selama ini aku jalani. Yang pertama itu bangun pagi jangan pernah lupa untuk minum 2 gelas air putih, itu fix ketika kalian bangun langsung minum air putih.
Terus yang kedua itu jangan pernah skip sarapan. Jangan pernah, karena sarapan itu paling penting. Kalau kalian nggak sarapan, kalian akan barbar di saat makan siang. Kemudian kalau bisa sarapan itu yang tinggi protein, kalau bisa yang no karbo dulu, karena itu bakal memicu kayak gula darah kalian cepat banget naik. Jadi kalau sebisa mungkin makan yang tinggi protein, kayak misal telur aja sih yang paling simple, atau susu gitu. Nah, makanya kan aku bilang WRP ini yang paling bagus banget untuk pengganti sarapan dan makan malam. Kemudian kurangi gula sama junk food, jadi hindari makan kayak ayam-ayam yang penuh tepung itu, burger, terus pokoknya yang boba, apalagi pokoknya hindari makanan yang manis-manis. Jangan pernah lagi kalian mencoba hal-hal itu kecuali di cheating day ya. Terus jangan lupa juga untuk ngasih cheating day gitu di diet kalian, biar kalian itu nggak terlalu sakau ya terhadap sesuatu, terhadap makanan-makanan yang sudah lama kalian tinggalkan. Jadi kayak aku sendiri itu di hari Sabtu dan hari Minggu itu aku biasanya cheating day. Jadi aku makan biasa. Aku biasanya Sabtu itu aku makan nasi Padang, tapi tetap porsinya aku kurangi. Jadi meskipun aku cheating day itu tetap kalorinya terkontrol. Ngerti nggak sih kayak kalau defisit kalori aku dari Senin sampai Jumat itu kan kayak clean food gitu. Jadi aku memang nggak makan yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau di cheating day itu biasanya aku tetap defisit kalori, tapi aku makan makanan yang dalam tanda kutip masih kurang sehat ya, kayak gorengan, kayak apa. Tapi tetap aku hitung dan itu masih di dalam tahap defisit kalori. Nah, jangan pernah lupa juga untuk selalu ngemil. Jangan pernah skip snack time gitu, karena kalau misalkan di jam-jam 10 pagi sama di jam 4 sore itu biasanya kita kan pengen ngemil gitu. Kalau kita skip, kita tahan-tahan, nanti di makan siang itu kita akan makan lebih banyak, plus di makan malam itu kita akan merasa kurang gitu, karena kita nggak ngisi snack time ini gitu. Jadi jangan pernah di skip, seperti aku bilang tadi, selalu sediakan kayak biskuit WRP seperti ini. Ini nolong banget sih buat aku. Terus usahakan di atas jam 7 malam itu stop makan, apapun itu. Jangan ngasih celah gitu. Kalau lapar, minum aja air. Gitu loh. Kalau kalian benar-benar pengen menurunkan berat badan, kalau memang tidak bisa kontrol gitu, kalian tinggal makan buah. Tapi kalau sebisa mungkin di atas jam 7 stop makan. Kalau lapar minum air aja. Itu juga bagus, bukan hanya untuk menurunkan berat badan ya, tapi lebih ke arah kayak mengistirahatkan pencernaan kalian ya. Jangan dipakai kerja terus, jangan dipakai ngolah makanan terus. Terus ini tips yang paling penting tapi sering diabaikan atau dilupakan, atau mungkin gak ada yang tahu gitu kalau harus seperti ini untuk diet. Kunyah makanan kalian dengan pelan, nikmati. Jangan sampai kalian makan itu cepat-cepat, karena itu akan bikin kalian gendut. Percaya atau enggak, itu adalah kuncinya. Kalian makan itu pelan, kalian benar-benar nikmati, kalian hancurkan sehancur-hancurnya. Karena otak kita itu butuh waktu sekitar 15 menit untuk menerima sinyal kenyang gitu. Jadi kalau kita makan cepet, sebenarnya mungkin kita sudah kenyang, tapi karena otak masih belum menerima sinyal itu, tapi kemampuan makan kita itu lebih dari kurang dari 15 menit, ya otomatis kan sinyalnya belum sampai, makanannya sudah terlanjur banyak di dalam. Akhirnya kita kekenyangan. Makanya aku bilang makan yang pelan, nikmati. Jadi kalau bisa ya sekitar 15 menit. Jadi kalau misalkan sementara makan kan itu otak sudah nerima, oh iya aku sudah kenyang. Ya sudah, stop, nggak akan nambah lagi. Itu ngaruh banget loh. Dan kalau makanan itu tercerna dengan bagus, ya pencernaan kalian juga kan bagus sih. Kemudian ganti semua makanan kalian dengan produk-produk yang lebih sehat lagi. Nggak harus ekstrim gitu. Misal beras, kalian bisa ganti menjadi beras merah. Minyak, kalian bisa ganti minyak yang lebih sehat. Pokoknya seperti itu. Garam, apalagi kalian bisa beli garam diet. Terus pokoknya gantilah sebisa mungkin kalian untuk ganti, karena itu berpengaruh. Meskipun dampaknya juga nggak akan terlalu besar, tapi kalau misalkan rutin dilakukan itu bisa berpengaruh baik buat tubuh kita ke depannya gitu. Kemudian jangan pernah skip olahraga, minimal itu per hari 30 menit atau 3 jam per minggu, terserah kalian mau bagi bagaimana pembagiannya, tapi itu kan minimalnya. Maksimalnya ya suka-suka kalian. Kalau kalian mampu setiap hari, why not gitu loh. Yang penting kan tubuh kalian itu mampu dan nggak bikin kalian cedera otot ya gitu loh. Dan paling penting juga itu perbanyak gerakan di luar olahraga. Apa sih maksudnya? Ya misal kayak rajin bersih-bersih, nyapu. Kalau misalkan kalian biasanya ke warung misal depan gang itu pakai motor, ya sudah jangan pakai motor, kalian jalan kaki aja, lumayan kan nambah pembakaran lemak dari jalan kaki tersebut gitu. So demikian review singkat aku tentang produk-produknya WRP. Semoga membantu buat kalian yang saat ini sedang mencari informasi seputar produk-produknya WRP. Semoga perjalanan diet aku yang aku share tadi juga bisa membantu kalian yang saat ini juga lagi dalam proses untuk menurunkan berat badan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kayak sudah segini
Gak usah lah diturunin. Itu bukan hanya sekedar untuk kecantikan sih, bukan hanya sekedar untuk punya body yang bagus, tapi lebih ke arah sih demi kesehatan tubuh kita gitu. Karena aku sudah ngerasain yang aku ceritain tadi, aku kena COVID dan itu ngaruh banget karena aku overweight, itu cukup lumayan parah. Jadi gendut itu bukan tanda bahagia, gendut itu adalah tanda Anda banyak makan. Jadi mulailah untuk dikontrol, karena ini bukan hanya semata-mata tentang kecantikan seperti aku bilang, tapi ini lebih ke arah untuk kesehatan kalian, untuk kesehatan diri kita sendiri. Jadi kalau mau, misal kalian sudah punya anak, mau melihat anak-anak kalian tumbuh dewasa, ya kalian harus menjaga kesehatan kalian. Kalau kalian punya suami atau kalian punya istri, kalian harus ingat gitu, oh kalian punya dia gitu, kalian harus berubah lebih baik. Kalau kalian pengen sehat, kalian harus berusaha untuk hidup sehat gitu. Jadi untuk diet itu bukan hanya sekedar bicara tentang cantik ya, tapi lebih ke arah kesehatan gitu. Nah, buat kalian juga yang tanya gitu, di mana sih beli produk-produknya WRP? Kalian bisa langsung cek di official store-nya WRP. Nanti aku taruh Instagramnya di sini, jadi kalian bisa langsung beli di sana, atau kalian bisa langsung ke websitenya. Dia ada kok website resminya WRP gitu. Kalian ketik aja WRP, nanti di Google keluar kok. Kalian langsung beli, kalian langsung daftar mungkin di sana. Kalian harus daftar dulu, baru kalian bisa langsung belajar di sana. Di sana juga banyak banget kok diskonnya, bahkan ada yang buy one get one, pernah ada buy two get one, terus banyak banget paket-paket bundling yang mereka promo di sana, dan itu nggak ada di official store lain gitu. Jadi kalian bisa langsung cek-cek di sana, banyak banget promonya. Atau kalian misalkan mau menang giveaway atau mau menang hadiah langsung dari WRP, kalian bisa langsung cek di Instagramnya WRP, nanti aku taruh. Nah di sana itu mereka tiap hari Jumat sering ngadain live gitu di sana. Di sana itu sering ngadain apa ya, kayak bagi-bagi hadiah, terus kalian hanya nebak apa aja gitu. Kalau misalkan kalian benar, kalian akan langsung dapat hadiah, entah itu tumbler atau shaker atau mungkin susu. Aku sering banget dapat gitu. Nah kalian juga bisa sering-sering pantengin aja gitu Instagramnya WRP, atau sering nge-tag WRP gitu, misal progres diet kalian gitu. Misal aku minum WRP seminggu ini berat badan turun segini. Kalian rutin gitu update di story, kalian update share perjalanan diet kalian. Itu biasanya tim dari WRP itu sering ngasih gift gitu buat kalian yang rutin gitu, ngasih testi atau ngasih review gitu. Nggak bisa ketebak sih kalau menurut aku ya. Menurut aku WRP ini brand gede yang care banget sama customernya. Jadi mereka akan selalu ngasih reward sama orang yang kayak setia juga gitu pakai produknya mereka. Jadi buat kalian yang pengen kayak menangkan beberapa hadiah dari WRP, kalian bisa cek Instastory-nya mereka, atau misalkan kalian gabung di setiap acara live-nya mereka. Di sana mereka sering ngadain giveaway, jadi silahkan bergabung. Dan akhir kata buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, yang sudah tahan mendengar ocehan-ocehan aku, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media kalian. Buat kalian yang masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar diet, boleh langsung komen di video ini. Aku pasti akan usahakan untuk selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian bisa langsung hubungi aku juga di Instagram @yana_katrina. Nanti tanya-tanya di sana juga boleh, kita sharing-sharing di sana juga boleh. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. Dadah!